Bintang Hollywood kita kenal dengan nama Shah Rukh Khan. Teman-teman pasti tahu nama itu. Kali ini Grandmaster catur andalan mereka adalah siapa teman-teman? Kalau bukan Domaraju Gukesh. 2023 ini catur dunia dihebohkan dengan pemain-pemain dari India. Coba kali ini kita lihat saat berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi. Kalian juga sudah pasti tahu siapa Ian. Langsung saja, Domaraju Gukesh memegang bidak putih dan Ian Nepomniachtchi memegang bidak hitam. Selamat menyaksikan. Gukesh memulai dengan pion D4. Lalu Ian Nepo membalasnya dengan kuda F6. Putih pion C4 dan hitam pion E6. Perhatikan, putih melangkahkan kuda ke F3 dan hitam mengajak pertukaran di pion center. Hal itu diabaikan. Dan terjadilah pembukaan gambit menteri ditolak. Perhatikan teman-teman, gambit menteri ditolak. Setelah gajah naik ke E7, lalu putih melakukan langkah inisiatif, memukul pion. Dan pertukaran pion pun terjadi di lini center. Putih menaikkan gajah ke F4, lalu hitam menaikkan pion C1 langkah. Putih membalas dengan menaikkan pion E1 langkah dan lihat, hitam mengeluarkan gajahnya ke F5. Kuda mengancam gajah, lalu gajah langsung balik mengancam menteri. Menteri bergeser ke C2, lalu Ian Nepo langsung mengancam gajah, menaikkan kuda ke H5. Tapi Gukesh mengabaikan, mengancam balik posisi gajah. Ian Nepo sangat sayang dengan gajah petak putihnya, maka ditarik mundur ke E6. Terlihat di papan teman-teman, jual beli serangan yang dilakukan oleh pemain sangatlah agresif di awal ini. Setelah terjadi pertukaran perwira, maka hitam mengeluarkan gajahnya dan mengancam posisi pion. Mudah saja, Gukesh menaikkan pion G1 langkah, menjaga pion. Lalu hitam mengeluarkan menterinya ke F6. Perhatikan, di sini kondisinya terlihat di papan teman-teman. Jika kita pelajari, perwira telah keluar. Maka dari konsekuensi perwira yang telah dikeluarkan oleh kedua pemain, akan ada pertukaran. Perhatikan, setelah kuda juga menempatkan ke D7 dan putih menaikkan kuda ke E5. Apakah hitam meresponnya? Tidak. Hal ini dia hindari. Kuda berlari ke B6, lalu raja ke B1. Ian Nepo rokade panjang, sama halnya yang dilakukan oleh Gukesh. Langkah yang dilakukan kedua pemain melakukan rokade panjang dengan catatan sama-sama akan menyerang. Lihat bagaimana kuda seolah-olah mengorbankan, tetapi itu tidak bisa dimakan karena menteri mengepin. Kuda masuk, mengajak pertukaran, welcome, kembali dimakan benteng. Gukesh menaikkan pion B1 langkah, menghambat pergerakan kuda agar tidak bisa ke C4 ataupun ke A4. Kuda mengambil alih pertukaran posisi, menginginkan kuda di D6. Perhatikan, langkah master seperti itu teman-teman. Apabila kudanya memang sudah tidak ada pergerakan, maka dia berubah langkahnya. Ini pelajaran penting bagi kita. Benteng telah menumpuk ke menteri, lalu hitam. Spekulasi kudanya tadi teman-teman, itu dipelajari. Apabila sudah mentok, kita harus bergeser. Nah, benteng telah menempatkan posisi jalur C, itu tidak aman bagi putih, maka dia menggeser menterinya. Dan kali ini tetap benteng hitam mengepin posisi putih, walaupun banyak perwira yang menghalangi. Tetapi itu tidak nyaman teman-teman. Kita lihat pergerakan sekarang, pertukaran gajah terjadi lagi. Itu konsekuensi yang terjadi apabila main catur mengeluarkan perwira, kedua pemain mengeluarkan perwira. Nah, setelah benteng ingin bertumpuk, maka manuver kuda terjadi pada putih. Mengeluarkan kuda dan membiarkan benteng menguasai jalur E. Menteri mundur, maka Gukesh menaikkan bentengnya mengambil jalur 5, menempatkan ke E5. Kuda naik mengancam pion, mudah saja bagi Gukesh teman-teman. Menggeser menterinya ke F2, menjaga pion yang terancam.
Lalu menteri bergeser ke D6. Perhatikan langkah Gukes berikutnya. Mencoba menyerang dari sayap pertahanan menteri. Satu persatu perwira dipukul mundur. Kali ini kuda bergeser ke G7. Benteng mengambil jalur, mendouble di jalur E. Hitam melakukan langkah apa? Ia nepo menaikkan pion B satu langkah, membuka ruang pergerakan raja. Dan terus pion H dinaikkan oleh Gukes. Apakah pion memakannya? Belum teman-teman. Tetapi pion mengusir benteng dulu, karena itu tidak nyaman. Setelah itu, maka pion pukul pion. Ini yang dilakukan oleh pemain. Pemain berkelas seperti ini teman-teman. Setelah pion F dinaikkan satu langkah, maka raja naik, sama-sama naik. Agar apa? Kalau teman-teman bisa perhatikan, apalagi setelah mementokkan posisi pion A, ini apabila terjadi ending, langkah raja ke depannya bisa plus. Apalagi telah terjadi pertukaran menteri. Kedua pemain sepakat akan ada endgame di akhir pertandingan. Terus mengajak pertukaran. Pion bertukar, benteng akan OTW sepertinya teman-teman. Dan kali ini kuda menempatkan posisi yang kurang tepat kalau menurut saya. Setelah benteng berhasil mendapatkan posisi ke F6 walaupun pertukaran pion terjadi tadinya. Tapi ini kondisi tidak baik-baik saja bagi hitam. Terlihat memang posisi pion hitam unggul satu. Tetapi dengan kondisi benteng yang ada di F6 itu tidak nyaman bagi hitam. Pergerakan raja hitam akan mati. Apalagi ada pion yang akan promosi di jalur H. Itu kelebihannya walaupun kalah satu pion putih. Nah, setelah raja mengancam kuda, kuda balik mengancam raja. Mudah saja, raja mendekat, lalu kuda menjauh ke G3. Pelarian kuda Yanepo ini ke G3 untuk menuju ke E4 ya teman-teman. Nah, seperti inilah langkah aslinya. Maka benteng bergeser karena diancam, dan hitam mengambil jalur F. Putih mengambil jalur G. Kesalahan yang dilakukan oleh Yanepo karena mendouble ya posisi gajah dan kuda kembali balik mengancam benteng. Apa yang dilakukan oleh Gukes dengan posisi seperti ini? Agar pionnya dapat promosi dengan mudah, dilakukannya pertukaran. Kuda naik mengancam benteng, sekaligus mengancam pion. Yang dilakukan oleh yang Nepo adalah skak. Raja naik mudah saja, lalu benteng bergeser ke jalur H. Skak dan satu langkah lagi akan promosi pion putih. Sebelum kita melihat partai aslinya teman-teman, alangkah baiknya saya memberikan analisa. Apabila kalian menemukan permainan seperti ini, langsung skak saja raja teman-teman. Dan kondisi seperti ini langsung dinaikkan pion D satu langkah. Walaupun pion dimakan oleh kuda, nggak apa-apa teman-teman. Majukan lagi posisi pion untuk mengancam raja. Jadi peluang hitam ada promosi juga. Raja bergeser, tidak bisa kemana-mana. Lalu benteng turun lagi, skak. Walaupun raja naik ke atas, majukan pion B satu langkah. Ada ancaman skakmat apabila pion itu maju dan skak. Itu skakmat. Inilah yang seharusnya perlawanan dilakukan oleh Yanepo. Mungkin dia tidak melihat langkah ini. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Dengan posisi seperti ini, Yanepo malah melangkahkan apa? Yaps, dia melangkahkan kuda teman-teman. Berharap mau nyulik pion yang ada di H7. Tentu tidak semudah itu Ferguson. Langsung kuda memukul pion. Ada ancaman skakmat di H7 apabila benteng ke situ. Maka Yanepo menaikkan pionnya, pion B satu langkah. Langkah selanjutnya apa? Ini yang dilakukan oleh Gukes, mengancam kuda. Karena ada juga di jalur 6 itu ada raja, ada kuda. Nikmat bagi putih teman-teman. Walaupun pion sekarang sudah dipukul oleh kuda, tetapi langkah dari Gukes sangat brilian. Menarik kuda ke D8 posisi skak. Raja bergeser, wajib bergeser, dan kali ini pion pukul pion. Yang untuk promosi jadi berubah teman-teman. Jadi pion B yang akan promosi.
Nah, langkah Yanepo menggeser kuda dan langsung maju. Pion skak. Maju lagi pion skak, open. Langkah berikutnya kalian bisa tebak yang dilakukan oleh Gukes. Mungkin kalian bisa menebaknya teman-teman. Apabila kalian memang sudah banyak pengalaman di catur. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkannya? Oke, kalau belum, kita sesuaikan. Bila ada yang memikirkan seperti ini berarti kalian sudah jenius. Benteng ke A6, skak. Raja tidak punya banyak pilihan teman-teman. Apabila memukulnya maka menteri akan jadi. Dan apabila raja bergeser ke B8, sudah semakin selesai teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya dari video ini, terapkan pada saat kalian bermain di pos ronda ataupun di online. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Teman-teman, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Bye-bye.